Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan sharing tentang tutorial bagaimana membuat website dengan WordPress. Oke, langsung saja. Kalian bisa membuat WordPress itu websitenya dengan di-hosting ataupun dengan lokal menggunakan lokal WP ataupun secara online menggunakan hosting gratis bernama Pantheon. Kalau cara paling mudah itu dengan Pantheon, kalian bisa masuk ke pantheon.io. Kan muncul tampilan seperti ini, kalian bisa klik get started. Nah, ketika pertama kali akan ada bagian tampilan itu mengarahkan ke bagian pendaftaran terlebih dahulu. Kalian isi apa-apa yang penting. Kemudian setelah terdaftar maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini kalian bisa klik create new site. Kemudian kalian pilih WordPress. Oke, kalian bisa tulis nama situsnya, misalnya saja nama saya kan Firdaus T, misalnya Firdaus. Ya, Firdaus bisa kita coba. Regionnya bisa kalian pilih United States saja, kemudian continue. Oke, ini ada prosesnya sudah jalan. Mari kita tunggu mungkin sekitar ya beberapa menit lah. Oke, ini video yang saya skip karena memakan waktu mungkin sekitaran, kalau di waktu saya mungkin sekitar 10 menit. Kemudian kita klik visit your Pantheon site website dashboard. Oke, kita bisa klik new text. Nah, pada tampilan ini kalian bisa klik visit development site untuk melihat pertama kali website WordPress kita. Kita bisa klik English, continue. Kemudian kita bisa masukkan site title-nya, misalnya company profile, misalnya company profile, username-nya kita tulis admin, passwordnya bisa kita tulis terserah, bisa, tapi harus diingat ya. Oke, emailnya kita tulis email kita. Nah, di sini ada search engine visibility. Kalau kalian memasang website asli, kalian bisa centang ini. Namun kalau untuk latihan, kalian tidak usah dicentang saja. Kemudian kita klik install WordPress. Oke, sudah. Kemudian kita klik login. Nah, di sini akan ada halaman login. Jika kalian ingin tahu caranya untuk masuk ke halaman admin tersebut, kalian bisa masukkan URL tadi, link dari website kita, kemudian kita klik /wp-admin. Nah, begitu. Maka akan muncul ke halaman login. Nah, tadi mungkin karena saya klik remember, makanya admin dan username saya sudah ada termasuk di sini. Kita bisa langsung login. Oke, dan inilah tampilan awal dari dashboard admin WordPress. Pertama, kita harus melakukan beberapa settingan basic di dalam admin ini. Kalian bisa masuk ke setting. Nah, di sini kita bisa setting judul website kita. Kemudian tagline ini misalnya seperti deskripsi tambahan aja, slogan atau semacamnya, dan lain-lainnya. Untuk pertama kali kita bisa masuk ke bagian reading. Minta maaf, masuk ke bagian permalink dulu. Kemudian kita klik bagian permalink strukturnya, kita masukkan ke post name. Nah, jadi ini fungsinya apa? Untuk mempersimpel URL dari WordPress kita menjadi domain, kemudian ada nama page atau postnya. Jadi tidak perlu dia pakai tanggal dan lain-lain. Oke, kemudian kita save change.
Oke, sudah. Kemudian hal yang kita lakukan, kita bisa install plugin terlebih dahulu. Nah, kita klik di sini, kita bisa klik add new plugin. Tapi sebelum itu kita bisa hapus semua plugin bawaan ini karena ini tidak dipakai. Jadi kita centang semuanya, kemudian kita klik delete, lalu apply. Dia sudah berhasil terhapus. Kemudian kita klik add new plugin. Kalian bisa klik search di sini Elementor. Kalian bisa klik install yang Elementor, kemudian activate. Di sini kita bisa klik skip, kemudian skip, lalu skip, kemudian skip lagi. Kita bisa skip lagi halaman ini. Oke, ini tampilan dasar dari Elementor ya. Nah, jadi kita masih belum perlu mengatur halaman ini. Kita bisa kembali ke WP admin dulu. Misalnya ini kita hapus bagian URL sini. Nah, kita masuk kembali ke WP admin. Kita kembali menginstal plugin. Oke, kita ketik lagi Elementor. Nah, beberapa plugin tambahan itu diperlukan agar kita bisa bikin halaman-halamannya lebih custom lagi. Karena komponen bawaan Elementor itu cenderung sedikit, apalagi yang versi gratis. Kita bisa klik yang bagian Essential Add-on, kemudian Elementor Header Footer, kemudian Premium Add-on. Nah, kemudian sama ini sticky header effect. Kalau kalian mau bikin sticky header untuk Elementor. Oke. Kemudian kita masuk ke ini kan belum diaktifkan nih. Kita bisa mengaktifkannya secara manual melalui bagian install plugin. Oke, kita bisa klik activate. Misalnya saya klik tengah nih biar dia buka di blue tab. Kemudian klik lagi, klik lagi. Beberapa plugin itu akan minta disetting terlebih dahulu sebelum bisa diaktifkan. Misalnya di Essential Add-on ini kita klik aja. Terus kita misalnya kita cari yang kita perlukan. Saya perlunya biasanya Postgrad ini. Kemudian next, lalu bagian skip, next, no text. Oke, boleh kita coba reload lagi. Semua plugin ini sudah aktif. Oke. Lalu hal yang pertama kita lakukan adalah menginstal tema terlebih dahulu yang kompatibel dengan Elementor. Kita bisa masuk ke Appearance, kemudian Themes. Nah, ini banyak sekali tema-tema bawaan dari WordPress ini. Kita add new theme saja. Nah, saya sarankan bisa 2 tema sebenarnya. Bisa Astra ataupun Hello Elementor. Tapi saya paling sering pakai Astra. Coba kita klik install. Oke, lalu kita activate. Oke, temanya sudah hasil. Kita coba bisa visit website kita. Nah, lalu tampilan utamanya menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini coba saya buka. Kemudian kita sebelum kita membangun website kita perlu desain sebenarnya. Ini saya telah desain sendiri menggunakan Figma. Oke. Baik, kita masuk ke page untuk membuat homepage kita.
Misalnya kita mau jadikan yang Elementor 7 ini menjadi homepage, kita bisa klik edit, kita tulis misalnya di sini home. Ya di sini home, update. Kemudian kita bisa klik edit. Oke, masuk tampilan editor bawaan dari WordPress, kita klik edit with Elementor, atau kalau belum ada dia akan muncul di sini. Oke, baik. Nah, ini tampilan dasar dari Elementor. Nah, coba kita buka file desain kita dulu. Nah, ini adalah contoh desain yang akan kita coba buat. Kita akan coba buat headernya ini. Hal yang pertama kita harus buat itu adalah header atau navigasi ini. Nah, pertama kita bisa buat navigasi itu kita kembali ke WP admin lagi. Kita bisa masuk ke Appearance dan Elementor Header and Footer Builder. Oke, baik. Kemudian kita bikin Add New. Nah, ini bisa di skip. Kita tulis di sini navbar misalnya. Kemudian kita klik Header. Display on, kita bisa klik entire website yang artinya ini akan ditampilkan di seluruh halaman. Oke, user role-nya bisa kita tulis all. Kemudian kita publish. Nah, setelah kita publish, kita bisa klik edit with Elementor. Nah, ini adalah tampilan dasar dari Elementor. Coba kita lihat desainnya dulu. Nah, di dalam Figma kita bisa membuka prototype misalnya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini bisa kita bikin ke sheet width. Kita bisa sheet width ya. Ini mungkin karena kesalahan desain saya kemarin mungkin. Tapi seperti inilah websitenya, tampilannya. Kita akan fokus hari ini bikin bagian header ini. Di bagian sini kita lihat logo ini, kita bisa ekspor dulu logonya. Kalau kalian punya logo sendiri lebih baik, kita bisa ekspor. Kemudian misalnya saya ekspor 2 kali. Oke, sehingga saya kasih nama logo. Oke, kemudian kita masuk ke WordPress lagi, kita tambahkan bagian sini, kita bisa klik flexbox. Kemudian kita bisa pilih bagian-bagian seperti ini. Biasanya saya pakai yang ini dulu untuk bagian pertama. Oke, akan muncul ini namanya section. Kita bisa buat section ini menjadi beberapa kontainer. Kalau kalian pernah belajar website, ini disebut kontainer, atau biasanya kalau kita sebut div, kolom, ataupun section. Dalam hal ini kita bisa masukkan misalnya pertama kita buat kontainer dulu 1. Kita bisa duplicate kontainernya. Nah, ini duplikatnya malah menjadi 2. Kita bisa klik kontainer utamanya atau section tadi, kita klik bagian titik 6 ini. Kemudian kita bagian direction itu kita buat row horizontal. Nah, ini akan terbagi menjadi 2 kolom. Coba kita lihat desain lagi. Di sini ada 3 sesi. Logo, lalu menu, kemudian tombol kontak.
Pertama kita bisa misalnya masukkan logo, set logo ini. Karena 3 seksi, sebelumnya kita duplikat lagi, jadi menjadi 3 sesi. Oke. Dan sesi tengah itu biasanya lebih lebar, kita bisa buat seperti ini menjadi full width. Sama menjadikan full width. Terus jadi full width. Ketika full width, ada yang namanya gap di sini. Nah, gap ini bisa kita nolkan saja. Gap ini klik di sesi utama ya, kita akan nolkan. Oke. Dan di sini di pertama logo itu kita tidak perlu besar-besar. Jadi mungkin kita cuma pakai 25% atau misalnya 30 lah. Kemudian di sini juga 30 di ujung, satu tombol klik. Dan ini adalah sisanya. Nah, sisanya itu berapa persen? Dari 30 misalnya 40. Sorry, salah. Bukan ini. 40 yang di sini. Nah, ini sudah betul. Kemudian kita bisa masukkan logo. Set logo di sini. Kita klik. Nah, kita masukkan, kita upload logo kita. Kalau kalian punya logo, bisa centang ini custom image, kemudian choose image. Lalu kalian upload logo tadi. Oke. Select. Kita sudah punya logonya. Kita bisa klik di sini, baru kita ketengahkan, bisa center. Nah, dia sudah di tengah. Lalu di ujung sini tadi ada button. Nah, bisa kita button. Lalu di sini button. Nah, buttonnya masih berada di situ. Nah, buttonnya mau kita bikin lebih custom lagi, kita bisa ambil warna dari sini. Nah, ini warnanya adalah 2196F3. Oke, kita copy yang di sini. Kemudian bagian style, kita color, ini bisa kita rubah. Ya seperti ini. Nah, kita tulis buttonnya ini namanya tadi contact us. Oke. Nah, linknya kita bisa biarkan hashtag terlebih dahulu. Kemudian setting untuk bikin ini menjadi full, kalian bisa klik ini justified atau ditaruh di ujung jadi right. Karena kita selalu makanya di right. Nah, lalu bagian konten, bagian agar ini ke tengah, kita kembali ke kontainer, baru kita ketengahkan. Bikin ke tengah seperti ini. Oke. Nah, di bagian sini ini ada menu home, service, portfolio, dan about. Jadi sebelum ini kita wajib membuat menu dulu sebenarnya. Kita bisa bikin menu, kita coba masuk kembali ke WP admin. Nah, kita masuk ke bagian reference, terus selalu menu. Kita kasih nama menunya misalnya primary menu. Kita centang primary, create menu. Nah, di bagian sini, bagian kiri ini adalah bagian-bagian komponen yang bisa kita masukkan ke dalam menu. Tapi biasanya saya lebih suka pakai custom link. Nah, URL kita bisa kasih hashtag dulu, atau kita kasih ini ya, karena ini akan menjadi home. Misalnya home service portable home. Oke, kita add, jangan masuk di sini. Terus kita bikin service, URL-nya kalau masih belum ada kita kasih hashtag aja dulu. Terus kita bikin portfolio. Lalu di sini tembal. Kita save menu. Oke, kemudian kita di sini kita bisa cari bagian sini menu.
Nah, saya biasanya lebih suka pakai simple menu ini. Nah, bisa kita drag ke tengah. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, dan dia otomatis sudah terpilih menu utama. Seandainya ada menu lain yang kita buat, di sini akan ada tampilan untuk memilih menu. Lalu kita bagian style, main menu, top level item, background colornya bisa kita transparankan saja. Main menunya transparankan saja bisa. Sebenarnya ini ada ya, cuman dia karena teksnya putih, makanya jadinya seperti itu. Kita lihat dulu. Nah, di sini background dari kontainer utamanya itu adalah ini. Kita copy dulu. Nah, jadi kita klik section utama, baru kita pilih style. Kemudian background type-nya kita klik klasik, gambar terus warnanya kita isi. Nah, sudah hampir mirip kan ya? Oke, kalau kita perbesar maka jadinya seperti ini. Nah, ini bisa kita bikin ke tengah seperti ini. Kita klik top level item, lalu center. Nah, ini sudah di tengah. Lalu karena di sini lebih besar, kita bisa setting di sini tipografinya. Misalnya kita taruhlah size 14 sesuai dengan di Figma tadi. Dan hurufnya itu Unito. Oke. Nah, di sini masih sudah hampir mirip, cuman logo ini masih agak besar. Kita bisa perkecil logonya. Alignment-nya bisa kita klik di left. Kemudian style, width-nya bisa kita setting. Misalnya maunya berapa persen gitu. Dari 50% misalnya. Nah, 50%. Ya taruhlah sekitar 58% atau 60. Nah, kita bisa preview fullnya seperti ini. Ini sudah hampir mirip. Oke. Untuk bagian kontak asli juga kita ganti hurufnya. Bisa diubah-ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya bagian style button ada cari tipografi. Hurufnya kita ganti jadi Nunito. Dan size hurufnya 14. Atau misalnya kita bikin lebih besar lagi. 20 misalnya. Biar kelihatan. Nah, ini kurang lebih sudah selesai untuk navigasi utama. Nah, tapi ini masih belum termasuk responsifnya. Kita untuk mengatur responsif, kita klik bagian responsive mode, kemudian kita klik menjadi mobile portrait. Nah, dia bentuknya akan seperti ini. Masih berantakan kalau di website mobile. Untuk logo bisa kita taruh di atas sini ya, tidak masalah. Lalu kita ketengahkan. Ingat teman-teman, jika ada logo mobile atau desktop di sini berarti settingan ini tidak akan mempengaruhi mode sebelumnya. Jadi apabila saya setting ke alignment ke tengah, maka di bagian desktop dia nggak akan jadi tengah, dia tetap menjadi left seperti ini. Yang kita balik ke mode mobile. Jadi terus bagaimana supaya ini tetap menjadi ini kita maunya ini di sebelah kanan, sebelah kiri ya, sebelah kiri, dan kontak A sebelah kanan bisa. Kita bisa setting ini menjadi persen, kemudian kita klik di sini 50%. Oke. Kemudian bagian kontak as kita tulis di sini setting jadi persen, setting jadi 50%. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, untuk ini dia masih ada di kanan ya tombolnya, kita bisa atur ke kiri.
Nah, seperti ini. Jadi mode mobilenya sudah bisa seperti ini nih. Oke. Kemudian ini background dari hamburger butternya bisa kita ubah di hamburger menu. Kemudian background colornya bisa kita transparankan saja biar lebih bagus. Seperti ini. Lalu di bagian drop down, ini kan drop down nih. Ini ada drop down. Kita bisa masuk sini drop down. Kita bisa atur warnanya menjadi warna seperti ini. Misalnya kita warna ini. Background color drop downnya kita setting di sini. Oh, ternyata bukan ya. Bagian ya intinya seperti itu dulu, kemudian kita update. Nah, oke, kita kembali ke bagian home tadi. Nah, ini yang tadi website Elementor yang mau kita setting. Kita bisa, kalau kita mau ngelihat ini navigasi yang baru, kita bisa reload halaman ini dulu. Oke, sudah terreload, maka akan muncul navigasi utama dari website kita yang tadi sudah kita setting di bagian navbar ini, dan dia sudah otomatis ada di depan. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita perlu membuat ini bagian sini. Ini terdapat menjadi dua kolom, bagian teks ini dan juga bagian gambar. Oke, untuk gambarnya itu bisa kita ekspor dulu menjadi misalnya PNG. Oke, kita ekspor. Lalu kita bikin section baru, flexbox. Kemudian kita pilih dua kolom ini kalau kita mau langsung bikin. Oke, di sini sudah ada dua kontainer. Di sini kita bisa masukkan heading. Nah, bagian ini heading. Heading. Lalu di sini ada bisa heading lagi. Kemudian kita masukkan button. Kalau cara paling mudah, kalian button itu lewat sini juga. Bisa kita drag saja. Oke, sudah. Kemudian di sini, bagian sini itu adalah gambar. Kita bisa cari komponennya image. Nah, kita bisa choose image, baru kita upload. Kita upload gambar dari Figma tadi. Kita klik select. Oke, dia sudah ada. Nah, terus kita mau backgroundnya seperti ini nih. Nah, backgroundnya. Ini background yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti ini. Kita ambil warnanya dulu, warna dasarnya. Kemudian kita klik bagian section utama, kita style, lalu background type, colornya kita ubah jadi seperti background sudah berubah. Cara paling mudah bikin bundaran ini itu adalah menjadikan ini sebagai background. Misalnya seperti ini, kita klik satu kali ini, kita export gambarnya, baru kita klik save.
Pada style section utama, kita bisa klik style, kemudian kita klik image, lalu kita upload gambar yang tadi itu. Oh, bukan ini, sorry, salah. Kita upload gambar background tadi. Oke, kita select dan seperti ini. Kemudian gambarnya kita bisa bikin menjadi full. Repeatnya kita bikin no repeat. Display size ini kita bisa bikin cover. Oke, cover ya, cover. Nah, seperti ini. Pada bagian seksi utama, kita maunya itu langsung full halaman sesuai dengan tampilan. Seksi utama kita atur di layout. Height-nya kita pilih VH. Kemudian kita set jadi 100. Nah, seperti ini. Dia akan menyesuaikan ukuran layar sehingga ketika pertama kali di load, dia akan melepaskan ukuran layar dari user. Di dalam desain itu ada mereka, gambar dan lain-lain ini, semua komponen itu berada di tengah, di middle. Kita akan membuatnya menjadi middle juga dengan kita klik section utama, lalu kita bikin jadi center. Gambar ini pun sama, kita bikin jadi center. Kita bisa copy teks ini lewat Figma. Kemudian kita masukkan link di sini teksnya. Oke. Warna teksnya adalah putih. Lalu tipografinya adalah Nunito. Oke. Kemudian teks di bawahnya kita memasukkan. Untuk yang di bawahnya kita bisa pakai div untuk HTML tag-nya. Lalu kita jadikan warna putih atau sedikit abu-abu di sini. Ya, ini putih. Tapi tipografinya kita custom dulu menjadi Nunito. Lalu bagian stylenya kita jadiin normal. Bagian rig kita bisa atur ke normal. Transform uppercase nggak perlu, kita bikin default saja. Nah, untuk buttonnya kita bikin berwarna biru ini. Nah, biru. Lalu apa tulisannya tadi itu? Check our service. Kita bisa masukkan di button ini, check our service. Oke, ini sudah. Sudah selesai kira-kira halaman utamanya seperti ini. Kita bisa custom lagi menjadi, misalnya kita perbesar lagi tipografinya, misalnya kontennya kita jadikan H1. Nah, jadi besar seperti ini. Buttonnya kita bisa bikin dia lebih round corner. Di sini 8 pixel round cornernya, kita bisa klik di sini. Style, kemudian kita klik bagian border radius, bisa setting ke 8. Oke. Nah, jika kalian ingin ini bentuknya lebih custom dari sisi kiri dan kanannya jaraknya, kita bisa bagian section utama kita klik. Nah, flexbox content width ini bisa kita bikin full width. Nah, mereka akan full. Kemudian bagian advance, kita link together ini kita klik dulu, maka akan muncul seperti ini. Bagian kanan itu kita setting sesuai dengan, kita coba sesuaikan misalnya 100, dan sebelah kiri itu 100. Nah, maka akan menjadi lebar seperti ini sesuai dengan
gambar. Nah, tapi kita lihat di sini ini lebih besar. Jadi kita klik, misalnya kita perbesar lagi teksnya. Oke, bisa seperti ini. Nih. Hal ini pun juga sama untuk navigasi. Nah, navigasi ini kita bisa klik bagian sini, kemudian bagian content width bisa ke full width. Bagian terus kiri kanannya kita masukkan paddingnya 100 dan juga leftnya 100. Nah, seperti itu jadinya. Untuk yang ini bisa kita perkecil sedikit lagi biar sesuai. Nah, kita maunya juga ada sedikit space di atas dan di bawah. Kita bisa advance, sini margin. Oh ya, bukan, kita klik di sini dulu bagian sisi utama. Di atas kita misalnya bisa taruh margin 10. Di bawahnya juga 10. Oke, baru kita update. Nah, ini adalah website utama kita, baru kita reload untuk melihat tampilan terbarunya. Oh ya, sorry ini belum diupdate. Ini kita belum menyeting homepage kita ya. Untuk menyeting homepage, kita bisa masuk ke WP admin lagi. Kemudian kita masuk ke bagian setting, lalu reading. Nah, homepage ada your homepage display, kita klik ke static page, lalu pilih home. Kemudian kita save change. Oke. Kita bisa visit site lagi. Nah, ini homepage utama kita. Di sini ada sedikit kesalahan nih, ada home-nya berwarna ungu. Home ini berarti adalah state active. Kita untuk mengubah ini kita bisa masuk ke navbar lagi. Navbar. Di sini misalnya kita bikin aktifnya itu, taruhlah kita mau ketika diaktif dia berwarna biru. Misalnya. Seperti ini. Kita bold. Ya sudah bold. Kita bikin lebih bold lagi. Home-nya. Oke. Misalnya seperti ini. Ini state yang aktif satu misalnya. Bagian style ada top level item. Kita klik bagian aktif, kemudian text color-nya kita set ke biru tadi. Nah, biru ini. Background color-nya bisa kita transparankan saja, lalu kita update. Jadi kita reload. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke, cukup sekali tutorial kali ini. Semoga cukup membantu. Lain kali akan saya buatkan tutorial lain untuk misalnya penginstalan WordPress di website lokal. Dan juga tutorial-tutorial lainnya. Dan saya akan juga terangkan fungsi-fungsi Flexbox di tutorial lain. Oke, sekian, terima kasih.